Halo teman-teman, di video kali ini saya akan membahas tentang masalah gagal bayar atau mungkin resiko gagal bayar dan telat bayar di aplikasi pinjaman online atau paylater Kredipo. Banyak yang bilang Kredipo ini gak masuk Slik OJK dan banyak juga yang bilang ternyata ada orang yang galbay Kredipo selama 3 bulan itu masih bisa mengajukan KPR rumah dan disetujui. Nah, ini merupakan hal yang paling masuk akal dan mungkin ini bisa menjadi petunjuk kita semua di mana Kredipo ini sepertinya dengan kata lain tidak memasukkan laporan hutang kalian ke Slik OJK. Atau mungkin lebih lama pelaporannya, karena 3 bulan saja itu masih bisa atau tidak masuk ke Slik OJK. Hal ini didukung oleh beberapa pendapat orang-orang yang sudah galbay dan ketika mereka ngecek Sliknya, laporan hutang mereka di Kredipo masih tidak masuk. Meskipun banyak juga yang bilang dan bercerita bahwa di Kredipo ini tetap masuk Slik OJK, karena ketika mereka ngecek utang Kredipo ada di situ teman-teman. Jadi gimana sih sebenarnya apakah Kredipo ini Slik OJK atau enggak? Dari beberapa pengalaman ini bisa dipastikan Kredipo sebenarnya masuk Slik OJK. Cuman yang jadi permasalahan dan pertanyaan utamanya adalah kapan mereka melaporkan ke Slik OJK. Jadi untuk bisa melaporkan ke Slik OJK pastinya memerlukan tahapan dan proses tertentu. Bisa ada kemungkinan konsekuensi jika mereka melakukan dengan cepat ke laporan Slik OJK, maka otomatis mereka akan dibatasi dengan aturan-aturan OJK. Seperti contoh hutang ketika sudah lebih dari 90 hari, itu kan tidak boleh ditagih dan tentunya hutang tersebut akan langsung masuk ke Slik OJK dan langsung di blacklist BI checking. Itu sudah clear dari OJK ya teman-teman, itu disampaikan oleh petinggi OJK Dewan Komisaris dari OJK. Sekarang yang jadi masalah adalah jika mereka melaporkan pinjaman online kalian ini secara cepat, maka mereka sama halnya kayak merelakan utang kalian. Ya meskipun ujung-ujungnya sebenarnya mereka menggunakan jasa pihak ketiga untuk menagih kalian agar pinjaman kalian ini bisa ada yang nagih dan terus ditagih. Jadi aturan tersebut memang tidak terlalu ketat di mana bisa dimanfaatkan para oknum-oknum pinjaman online seperti ini untuk mengakali. Tetap menagih hutang kalian meskipun hutang kalian lebih dari 90 hari atau 3 bulan. Kalian gak usah takut lagi ketika ada DC datang ke rumah karena mereka hanya menagih dan mereka tidak akan bertindak lebih dari itu teman-teman. Semoga video ini bisa memberikan kalian informasi tentang apa sih sebenarnya apakah Kredipo ini lapor ke Slik OJK atau tidak. Jadi inilah beberapa pengalaman dari teman-teman semua yang pernah gagal bayar di Kredipo. Pengalaman nyata dari beberapa orang, bukan dari saya aja, tapi banyak orang lainnya. Buat teman-teman yang mungkin saat ini sedang gagal bayar di Kredipo dan pernah ngecek Slik OJK tapi tidak masuk atau masuk, teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Biar teman-teman yang lainnya ini pada tahu dan juga jadi paham dan berterima kasih kepada kalian karena informasi kalian tentunya akan sangat berharga bagi teman-teman yang saat ini sedang panik karena gagal bayar atau telat bayar di Kredipo. Terima kasih.